Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali belajar kitab Al-Adabul Mufrad, kitab adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana di kitab ini beliau kumpulkan terkait dengan adab-adab dalam Islam, mulai dari orang yang terdekat kita dari bab 1 ya, terkait dengan orang tua, sampai pada malam hari ini kita masuk di bab 42, dan insya Allah kita langsung masuk juga di bab 43, karena dua bab ini faedahnya adalah lanjutan dari apa yang kita ambil pekan sebelumnya, dan kebanyakan haditsnya adalah dhaif juga, sehingga kita ambil dua bab. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man ala salasa akhwat. Bab siapa yang ala, yang membantu, membiayai, menjaga 3 saudarinya. Kalau sebelumnya 3 anak perempuan. Iya. Itu tentunya sahih. Tambah lagi 2 anak perempuan, juga sahih dari Nabi. Bahkan ditambah oleh Jabir bin Abdullah, kalau seandainya ada yang menambahnya menjadi ya 1 anak perempuan, maka Nabi juga akan mengatakan 1 anak perempuan. Di pertemuan ini saudarinya. Beliau akan bawakan di sini 1 hadits terkait dengan keutamaan membiayai, menjaga saudari perempuan. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz ibn Abdullah. Ini guru dari Imam Al-Bukhari, guru yang terpercaya. Dia adalah Ibnu Yahya Abul Qasim, ia thiqah, terpercaya. Qala, beliau berkata, haddatsani Abdul Aziz ibn Muhammad, telah bercerita kepadaku Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhail ibn Abi Saleh, dari Suhail ibn Abi Saleh, an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Mukmil, dari Sa'id ibn Abdurrahman ibn Mukmil. Ini yang menjadi penyakit di hadits ini ya, yaitu Abdur Sa'id ibn Abdurrahman ibn Mukmil. Ya, dia diperselisihkan terkait dengan haditsnya, dan yang benarnya dia adalah rawi yang majhul, sehingga hadits ini turun derajat dari sahih menjadi dhaif. Dan alhamdulillah nanti kita akan sebutkan ada pendukung dari jalur lain, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hasan li ghairi. Baguslah karena ada pendukung dari jalur lain. Tapi kalau jalur ini adalah jalur yang cacat, disebabkan karena Sa'id ibn Abdurrahman ibn Mukmil majhul. Dia tidak diketahui terkait dengan keadaannya. Qala, beliau berkata, Ayyub ibn Bashir al-Mu'awi, dari Ayyub ibn Bashir al-Mu'awi, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri. Qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li ahadin salatu banatin aw salatu akhwatin fayuhsin ilaihinna illa dakhalal jannah. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memiliki 3 putri. Ini sudah lewat sebelumnya hadis sahih. Atau 3 saudari. Ini tambahan ini yang masalah. Dinukil oleh Sa'id
ibn Abdurrahman, ibn Mukmin. Kalau 3 putri itu sahih. Tapi tambahan au atau ini menunjukkan ada keraguan di situ. Iya, atau 3 saudari. Kemudian dia berbuat baik kepada mereka, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam surga. Kecuali pasti akan masuk ke dalam surga. Hadits ini secara sanad dhaif. Tapi nanti akan masuk di hadits yang juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah nanti di bab kedua. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'at amta nafsak fahuwa lak sadaqah, wa ma'at amta waladak fahuwa lak sadaqah, wa ma'at amta zaujak fahuwa lak sadaqah, wa ma'at amta khadimak fahuwa lak sadaqah." Akan datang nanti hadits pendukungnya. Apa yang kamu beri makan dirimu, kamu berbelanja untuk dirimu, itu sedekah bagimu. Karena sedekah itu biar untuk diri tak adalah sedekah. Dan apa yang kamu beri makan kepada anakmu, itu bagimu sedekah. Apa yang kamu beri makan untuk istrimu, itu bagimu sedekah. Apa yang engkau beri makan kepada pelayan, itu bagimu tercatat sedekah. Iya, ini kan pelayan saja dapat. Apalagi orang-orang yang memiliki ikatan rahim dengan kita. Saudara, saudari. Tentunya itu adalah sedekah, dan kita tahu bagaimana keutamaan sedekah. Dia akan menjadi naungan kita di hari kiamat dan akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pendukung. Dan juga ada pendukung lain yang membuat hadits ini naik ke derajat hasan li ghairi, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam riwayat Imam Ahmad, ya, riwayat Abu Daud, riwayat At-Tirmidzi, ya, dan yang lainnya yang mendukung hadits ini nanti yang menaikkan ke derajat hasan. Ketika hasan, maka tentunya ini adalah kabar gembira bagi kita yang memiliki saudari. Ini adalah al-basyarah bahwa orang yang memiliki saudari, dia membiayainya, iya, menjaganya, maka berita gembira untuknya adalah surga. Karena Nabi SAW, siapa yang belum berkata tidaklah seorang memiliki 3 saudari, iya, kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Kecuali dia masuk ke dalam surga. Dan di sini terdapat keutamaan al-ihsan alaihin, keutamaan kita berbuat baik pada mereka. Pada dasarnya di Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan kepada kita, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Orang yang memiliki ikatan rahim, itu sebagian mereka lebih utama bagi kita berbuat baik kepadanya daripada sebagian yang lain, yaitu al-aqrab fal-aqrab. Makin dekat dengan kita, makin punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Itu sudah dinyatakan memang di Quran. Sudah disebutkan di Quran. Di hadits ini menegaskan itu secara khusus. Termasuk orang yang memiliki ikatan rahim dengan kita, yaitu saudari kita. Itu adalah orang yang kita berbuat baik kepadanya dan itu memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah." Seorang yang punya saudari, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka kecuali pasti akan masuk ke dalam surga. Tentunya ini adalah ganjaran besar bagi orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa yang namanya saudari perempuan. Yang namanya saudari perempuan. Iya, ini sekali lagi adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita.
Kemudian setelah itu beliau sambung di bab 43. Babun fadlu man ala bnatahul mardudah. Bab orang yang tetap membiayai putrinya yang telah dikembalikan. Yaitu dikembalikan di sini apakah suaminya mentalaknya atau suaminya meninggal. Atau kata para ulama suaminya fukit, hilang. Iya, kan tanggung jawabnya adalah kembali ke ayahnya. Dan itu ada keutamaannya. Itu adalah ada keutamaannya. Di bab ini beliau akan menyebutkannya sebagai kesempurnaan dari bab sebelumnya. Orang yang membiayai anaknya, putrinya, itu punya keutamaan. Ternyata demikian pula putrinya yang sudah dewasa. Apabila diceraikan oleh istri, oleh suaminya, maka tetap dia dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya. Untuk berbuat baik kepadanya. Beliau bawakan di sini ya, dua hadits. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Saleh. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Saleh. Qala, beliau berkata, haddatsani Musa bin Ali. Telah bercerita kepadaku Musa bin Ali an Abi, dari bapaknya. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah ibnu Ju'shum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Suraqah ibnu Ju'shum, ala adulluka ala a'dhami sadaqah. Maukah kamu saya tunjukkan kepada sedekah yang paling besar pahalanya? Au min a'dhami sadaqah, atau di antara sedekah yang paling utama. Qala bala ya Rasulullah. Dia berkata, benar wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, ibnatuk mardudatan ilai laisa laha kasibun ghairuk. Sedekah yang paling utama, kata Nabi kepadanya, putrimu yang dikembalikan kepadamu, yang suaminya bilang kamu pulang ke rumah orang tua, itu dikembalikan, ditalak. Iya. Laisa laha kasibun ghairuk, yang tidak ada yang bisa mencarikan rezeki untuknya kecuali kamu. Itu adalah sedekah yang paling utama. Hadits ini secara sanad kalau yang ini juga dhaif. Tapi kita bawa yang sahih. Imam Bukhari tutup dengan yang sahihnya. Yang sahihnya, yaitu setelahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, kita baca dulu yang ini baru kita ambil faedahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Haywah ibnu Shuraih. Telah bercerita kepada kami guru kami Haywah ibnu Shuraih. Qala haddatsana Baqiyah ibn an Bahir. Telah bercerita kepada kami Baqiyah dari Bahir. Pakai ha, bukan pakai kha, bukan Bahir. Bahir. Telah bercerita kepada kami Baqiyah dari Bahir. An Khalid dari Khalid, anil Miqdam ibnu Ma'di Karib. Dari Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahasanya belum mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsak fa huwa laka shadaqah. Apa yang kamu beri makan untuk dirimu, maka bagimu sedekah. Wa ma at'amta waladak fa huwa laka shadaqah. Apa yang kamu beri makan kepada anakmu, maka itu bagimu sedekah. Wa ma at'amta zaujak fa huwa laka shadaqah. Apa yang kau beri makan kepada istrimu, maka bagimu itu adalah sedekah. Wa ma at'amta qadimak fa huwa laka shadaqah. Maka bagimu juga itu adalah sedekah. Ini hadits sahih yang mendukung hadits tadi yang barusan kita baca. Dari hadits ini bersama dengan hadits yang sebelumnya, bahwa terdapat penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap al-muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat, yaitu pertama, apa yang mereka makan dari usaha tangannya itu ternyata termasuk bersedekah. Pahalanya tercatat sebagai sedekah. Iya, tercatat sebagai sedekah. Dan
Di sini tentunya para ulama kita mengatakan kalau dia niatkan dengan makan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kuat beribadah kepada Allah, itu tentunya bukan hanya makan karena kebiasaan makan, bukan dia minum karena kebiasaannya minum, bukan. Itu yang dikatakan adalah butuh niat. Dia belanja untuk dirinya, dia belanja untuk dirinya dengan niat supaya dia bisa taat beribadah kepada Allah, kuat beribadah kepada Allah, maka laka sedekah. Apa yang kamu beri untuk dirimu itu sedekah. Dan itu juga membuat Allah Subhanahu wa taala berbahagia kepada kita. Karena kadang ini kita pelit ke orang lain, tapi tentunya diri kita tidak boleh kita pelit, paling tidak itu. Allah Subhanahu wa taala senang melihat bekas nikmat itu kepada kita. Kalau kita dapat nikmat, Allah suka melihat dari kita apa hasil. Innallaha yuhibbu, kata Nabi, ayyara athar nikmatihi ala abdi, an'amahu ala abdi. Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang melihat bekas nikmatnya yang dia berikan pada hambanya. Jadi kalau kita dikasih nikmat, Allah suka kalau kita pakai. Iya. Itu yang disebutkan. Karena yang kita dapat itu, apa yang kita makan itulah punyata. Apa yang kita minum itulah punyata. Apa yang kita pakai itulah punyata. Dan apa yang kita sedekahkan itulah punyata. Sisanya bukan punyata. Sisanya adalah punyanya ahli waris. Punyanya ahli waris. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang melihat seorang hamba mendapat nikmat, terus dia pakai nikmat itu. Dia gunakan. Iya. Dia gunakan. Kita memang dianjurkan untuk zuhud. Tapi harus kita perhatikan makna zuhud. Bukan zuhud itu berpakai pakaian yang kusut. Bukan zuhud itu. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pakai pakaian terbaik dari pakaiannya. Bahkan pernah datang pedagang dari negeri Yaman. Umar melihat bahwa ada pakaian bagus. Maka Umar menawarkannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya engkau beli ini untuk dipakai saat Jumat atau saat ada tamu. Cuman waktu itu Nabi tidak mau membelinya karena ternyata pakaian itu terbuat dari sutra. Nah, itu saja masalahnya. Bukan karena pakaiannya itu bagus atau tidak bagus. Bukan. Memang seandainya bukan sutra Nabi beli. Cuma Nabi berkata kepada Umar, ini orang yang memakai ini tidak ada bagiannya di akhirat. Karena kita muslim yang laki-laki itu diharamkan pakai pakaian sutra. Kecuali sekadar 2 jari boleh. Atau 3 jari atau 4 jari di hadits Nabi. Boleh. Tapi kalau seluruhnya adalah sutra, laki-laki tidak boleh. Kalau perempuan boleh. Jadi Nabi memang terbiasa memakai pakaian terbaik. Makanya Umar tawarkan pakaian itu kepada beliau. Iya. Jadi ini tidak menafikan. Selama kita mampu, maka kita pakai pakaian terbaik. Iya. Kita pakai kendaraan terbaik. Iya. Karena itulah hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari kita. Kalau kita punya nikmatnya. Iya. Tercela kalau kita tidak pakai. Bukan karena sombong, tapi karena memang kita adalah orang yang mendapatkan nikmat itu. Nah, di situ Allah suka. Di situ Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Jadi apa yang kita kasih makan diri kita, kasih pakai diri kita, itu ternyata sedekah. Hari ini begitu. Padahal secara asal mubah saja. Kita makan makanan yang kita bisa makan, yang halal, pakai pakaian yang mubah. Itu asalnya mubah. Tapi di sini sudah ada ternyata kata Nabi, fahuwa laka sodaqah. Dia bagimu itu bernilai sedekah. Ingat tambahan ulama kita tadi, jika kita niat. Kalau kita makan supaya kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah.
bagi kita sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, apa yang kamu beri makan kepada anakmu adalah sedekah. Iya, kamu beri makan kepada anakmu, sedekah. Iya, ini tentunya tidak diragukan. Kalau ini banyak sekali hadis. Banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa berbuat baik kepada anak, memberi makan mereka, memberi pakaian mereka, itu adalah kewajiban dari orang tua. Kewajiban dari bapaknya. Iya, kewajiban ini ternyata juga ada nilainya di situ. Kita memberi makan anak bukan hanya sekedar karena kewajiban kita memberinya makan, tapi ternyata juga itu adalah bernilai sedekah. Yang ketiga, wa ma at'amta zaujak fahuwa laka shadaqah. Apa yang kamu beri makan kepada istrimu, maka itu bernilai sedekah untuk beri makan. Bahkan sesuai di hadits lain, ma taj'alu fi imra'atik shadaqah. Apa yang kamu angkat dari piring, kemudian kamu letakkan di mulut istrimu, suapkan ke mulut istrimu, sedekah. Walaupun itu bukan usahamu, tapi kamu yang kasih naik dari piring ke mulutnya, itu sedekah. Itu di riwayat yang lain. Ma taj'alu fi imra'atik shadaqah. Apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu, itu adalah sedekah. Tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma at'amta khadimak, ini keempat. Apa yang engkau beri makan kepada pelayanmu, ya, maka itu adalah bagimu sedekah. Itu bagimu juga sedekah. Ada orang kita pekerjakan, karena sebab kerjanya, ya, kita kasih upah dia. Itu adalah kewajiban kita, memberi upah itu. Tapi di samping itu adalah kewajiban, itu juga bernilai sedekah. Makanya di antara para sahabat dulu, karena mengetahui keutamaan ini, mereka kalau beli pakaian untuknya, dia beli juga yang sama untuk pelayannya. Karena dia tahu bahwa apa yang saya pakaikan pelayanku adalah sedekah. Dia mau mendapatkan pahalanya. Dia mau mendapatkan pahalanya. Bahkan sebenarnya ada riwayat lain juga, bukan hanya kepada orang. Ini semua orang ini. Ini kan semua manusia. Bahkan di riwayat lain disebutkan man gorosa syajar. Siapa yang menanam pohon, kemudian pohon itu berbuah, dimakan oleh burung, maka kata Nabi itu adalah sedekah. Burung yang makan. Atau pohonnya tidak berbuah, tapi orang berteduh di bawahnya, maka bernilai sedekah bagi yang menanamnya. Bagi yang menanamnya. Makanya kita dilarang buang air di bawah pohon. Buang hajat. Karena nanti kalau tidak berbuah, ada orang duduk di bawahnya. Ini kita akan menyakiti orang. Sementara itu pohon adalah sedekah bagi orang yang menanamnya. Pokoknya walaupun manusia tidak memakannya, burung memakan dari buahnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu adalah sedekah. Bahkan yang lebih luas lagi, imatatul adha anit thoriq sedekah. Kita menyingkirkan gangguan di jalan, itu sedekah. Jadi bukan hanya sekedar makanan, bahkan kita menyingkirkan gangguan di jalan, maka itu sudah bernilai sedekah. Sudah bernilai sedekah. Tentunya pendalilan dari hadits ini sebagai penutup dari apa yang semua yang telah lewat dari pekan lalu dan pekan sebelumnya dan pekan ini, kan ini sudah selesai, dan setelahnya adalah ya masalah yang lain. Tidak bolehnya mengharap kematian atau meninggalnya kalau kita punya putri. Tapi ini sebagai penutupnya bahwa kita di sini terkait dengan putri dan saudari,
bahwa kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka itu akan bernilai pahala kebaikan. Iya. Bahkan ditegaskan apa yang kita ambil sebelumnya dan pada malam hari ini, ternyata balasan berbuat baik kepada mereka adalah surga. Iya. Di samping kata para ulama, iya, tentunya besarnya itu yang harus kita hadapi berupa kesabaran terkait dengan gangguan mereka. Perempuan, mau itu anak, saudari, semua mulutnya tidak baik. Iya, semua ucapannya tidak baik kepada kita. Kadang mereka tidak menghargai kita, laki-laki. Di situlah besarnya balasannya. Bersamaan dengan dia berucap dengan ucapan yang tidak baik, kemudian kita tetap membiayainya. Kita tetap berbuat baik kepadanya. Disitulah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, disitulah kita mendapatkan keutamaan tadi. Ini besarnya sekali lagi keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita jika kita bersabar atas mereka. Iya, jika kita bersabar atas mereka, bersabar atas gangguannya dan tetap berbuat baik kepadanya. Ingat tadi yang diisyaratkan oleh Nabi, fayuhsin ilaihin. Dia berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka. Illa dakhalal jannah, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ini selesai bab terkait dengan putri dan saudari. Berikutnya insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang, bab dibencinya kita mengharapkan meninggal dunianya kalau kita punya putri. Iya, tidak boleh. Secara hukum memang tidak boleh kita berharap mati. Tapi mengharapkan orang lain supaya meninggal juga tidak boleh tentunya. Juga tidak diperbolehkan. Kita ambil nanti ini di pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat apa yang kita ambil di malam hari ini. Kita masuk di tanya jawab. Sini ada pertanyaan. Ustaz izin bertanya. Apakah boleh kita membatalkan sholat apabila teman di samping kita napasnya bau rokok karena mengganggu saya dalam sholat? Iya, bukan hanya bau rokok sebenarnya, semua bau, bau bawang. Jangan rokok kan, kita jangan sampai nanti bau bawang kita biarkan, bau durian kita biarkan. Iya, nah bawang saja Pak, mubah dimakan. Bawang putih, bawang merah, yang mubah dimakan. Kata Nabi SAW, hadits Bukhari Muslim, man akala min hadis syajarah, siapa yang makan dari pohon ini, yaitu bawang, 3 yang disebutkan di hadis, at-taum wal basol wa qurrat. Iya, ada bawang putih, atau bawang merah, atau qurrat. Qurrat itu daunnya. Iya, daunnya. Siapa yang makan dari pohon ini, fala yaqrabanna masjidana, jangan dulu dia masuk ke masjid kami. Hilangkan dulu itu bau. Fa innal malaikata tata'adda bima yata'adda bihi banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang Bani Adam terganggu. Jadi kalau Bani Adam tidak tahan menciumnya, maka malaikat juga terganggu. Iya, malaikat terganggu. Apalagi malaikat, kalau kita baca Quran, dia dekatkan mulutnya ke kita. Sampai masuk itu Quran yang keluar dari mulut kita ke mulutnya. Kasihan. Kalau kita tidak kasihan pada diri kita atau teman kita, kasihani malaikat yang nanti pingsan bau mulut tak? Iya kan? Itu di hadits Nabi SAW. Makanya Nabi bilang, jangan masuk. Jangan dulu ke masjid. Bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Iya, kita di istri saja Pak. Di istri ini. Nabi itu kalau masuk rumah, bersih dulu mulutnya. Bersihkan dulu mulutnya. Jangan sampai nanti dia cium bau tidak enak. Iya, bau yang tidak sedap. Itu Nabi yang dia lakukan. Ketika ditanya kepada Aisyah, apa yang Nabi lakukan kalau masuk rumah? Bersihkan mulut. Ini masuk rumah Pak, istri.
masuk masjid. Nah, masuk masjid memang kita dianjurkan untuk melakukan yang terbaik. Pakai pakaian terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah, ambil pakaian terbaik kalian di setiap ke masjid. Iya, penampilan juga terbaik. Iya, ini yang harus kita pahami dulu. Bahwa orang kalau punya bau, dulu Pak, para sahabat juga, Masya Allah, ada hadis Bukhari Muslim juga. Para sahabat dulu kan jauh datangnya dari masjid, kalau sholat Jumat, melewati debu panas. Waktu itu keluar ke bau di masjid. Nabi berkata, sekiranya kalian mandi dulu. Iya, itu kata Nabi kepada mereka. Dari situ para ulama mengatakan bahwa siapa yang punya bau badan wajib mandi kalau ke masjid. Demikian pula bau mulut. Ini yang pertama. Karena percuma saya obati Ki. Saya bilang kepada kita secara langsung, batalkan sholat tak? Enggak, masing-masing kita harus kita dulu. Kita masing-masing ini. Usahakan, saya mau ke masjid ini. Gimana baunya? Hilang atau belum? Gitu. Itu yang diusahakan. Kita masing-masing. Kedua, ini orang yang sholat di samping. Yang sholat di samping. Boleh nggak kita membatalkan sholat? Boleh. Menahan buang angin, buang air saja, kita boleh batalkan sholat. Bahkan makanan dihidangkan saja, kita boleh makan dulu baru pergi sholat. Kenapa? Tashwish al-fikr. Pikiran itu terganggu. Kita takbir tapi yang ada ayam di mangkok. Yang begitu. Terganggu pikiran. Sehingga jangan sholat. Makan dulu. Kalau sudah terhidangkan. Demikian pula ini. Ini kan mengganggu sudah. Mengganggu pikiran. Boleh dia keluar. Dia batalkan sholatnya dan dia pindah tempat. Dibolehkan. Jika mengganggunya. Apalagi kalau dia sudah tidak bisa baca Al-Fatihah. Mau tarik nafas, curi-curi nafas tidak bisa. Kan begitu. Dia lebih baik batalkan. Dan pindah tempat. Ini bagi orang ini, wallahualam. Ustaz, tolong nasihatnya buat sebagian orang yang tidak menghargai ilmu dan guru, di mana mereka makan dan minum di hadapan guru yang lagi menyampaikan ilmu. Bukan di sini gampang ini ya. Sebenarnya Pak, alhamdulillah, memang pada dasarnya ya, kalau kita bermajelis di majelis mau'idhah Pak ya, kan macam-macam itu majelis. Ya, ada majelis kan majelis nasihat. Itu kan harus didengar. Harus kita duduk dengan baik ya, dan mendengarnya. Ya, ada juga majelis ya, majelis santai. Majelis sambil makan memang, majelisnya di warkop, majelisnya di luar. Iya, sambil makan disampaikan ilmu. Tapi ini mungkin di masjid. Mungkin ini di masjid. Tentunya ya kita kalau dalam masjid ada adab-adabnya ketika mendengarkan ilmu. Ketika mendengarkan ilmu. Di sana tentunya banyak buku ditulis. Bahwa ketika kita hadir di majelis ilmu, pertama hadir badan tak. Oh syahid, itu badan tak hadir. Kemudian wa'al qassam'a. Dia harus lemparkan pendengarannya, maksudnya dia arahkan pendengarannya, yaitu duduk menghadap pada guru, duduk menghadap pada guru, sebagaimana guru juga menghadap kepada murid, seperti Jibril waktu datang belajar kepada Nabi, menyampaikan ilmu dalam bentuk tanya jawab, belum menghadapkan badannya kepada Nabi, dan Nabi menghadapkan badannya kepadanya. Ya, tentunya itu ada adab khusus. Dan kita tentunya tidak makan. Iya. Atau adapun minum, itu sebenarnya ini kembali ke uruf pada hakikatnya. Iya, kalau di situ adalah adabnya tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya kita dengar baik-baik, tidak minum kecuali nanti setelah istirahat. Tentunya ini kita butuh kaji di buku-buku. Ya, di sana banyak buku ya.
yang ditulis dalam bab ini. Ada kitab yang paling bagus, tipis, boleh kita baca, karyanya Syekh Bakar Abu Zaid, Hilyah Thalibul Ilm. Di sana ada adab penuntut ilmu bersama dirinya sendiri, adabnya bersama gurunya, adabnya bersama temannya. Buku bagus, sepertinya sudah diterjemahkan. Saya pernah lihat ada terjemahannya. Buku saku, tipis. Iya, di situ bisa dibaca, wallahualam terkait dengan ini. Ustaz, bagaimana status dari ponakan yang lahir dari hasil hubungan haram? Kebetulan kami saudara perempuan dari ayah anak tersebut. Apakah kami mahram atau bukan, Ustaz? Karena setahu kami, walaupun sudah disahkan pernikahannya, tetap bukan anak kandung dari saudara kami. Mohon pencerahannya, Ustaz, karena kami masih bingung. Boleh tidaknya buka aurat di hadapan ponakan kami tersebut? Iya. Memang sebenarnya ini perlu diperhatikan, memang ada khilaf. Apakah anak di luar nikah itu disandarkan kepada ayahnya atau kepada ibunya? Sebagian ulama mengatakan disandarkan kepada ibunya. Karena al-walad lil firash, anak itu untuk yang punya tempat tidur. Itu ibunya. Disandarkan kepada ibunya. Tapi sebagian ulama lain lagi disandarkan kepada bapaknya, selama itu adalah bapak biologis. Di antara dalil yang mereka katakan adalah kisah Juraij. Itu seorang perempuan menuduh bahwa anak yang dilahirkan adalah anaknya Juraij, yang ahli ibadah itu. Dalam Bukhari Muslim, Juraij difitnah. Ternyata padahal dia berzina dengan lelaki penyembala kambing di bawah tempat ibadahnya Juraij. Dia punya tempat ibadah, rumah, di bawah ada kolomnya. Di situ biasa itu pengembala istirahat di bawah, Juraij ibadah di atas. Itu perempuan datang goda Juraij, tapi Juraij tidak melihat sedikit. Maka dia berzinalah dengan naudzubillah dengan yang di bawah tempat ibadahnya Juraij itu. Tapi dia bilang, anak ini dari Juraij. Juraij yang zinai saya. Maka kekuasaan Allah waktu itu, Juraij beribadah, bersolat kepada Allah dan menekan perutnya itu bayi. Itu diantara salah satu bayi yang bisa berbicara dari kecil. Di keajaiban kejadian itu. Dia tekan perutnya dan dia berkata, man abu, siapa bapak? Bayi itu langsung berbicara, ro'il gonam. Bapakku adalah pengembala kambing. Dia bilang bapaknya. Padahal ini di luar nikah. Dan ini dibawakan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi. Menunjukkan kalau memang ini bapak biologisnya, anaknya tahu. Dengan dalil ini yang kuatnya adalah anaknya. Terus alasan kedua, kenapa ini yang kuat? Menjaga nasab. Kalau setiap anak di luar nikah kita bilang, bukan anaknya bapaknya, tidak terjaga nasab. Itu diantara alasan. Yang penting, memang tidak ada orang lain. Kan tidak disandar kepada bapaknya ini, jangan sampai dia mudah kasih si ini, dia kasih tahu orang lain. Sehingga ini jangan sampai bukan anak biologisnya. Anaknya juga orang lain. Tapi kalau memang dia betul ini, ia melakukannya sebelum akad nikah, hamil anaknya. Ini pendapat yang cukup kuat kalau saya. Sehingga itu anak-anaknya. Maka kita jangan tahu hukumi an itu anak karena bapaknya. Tetap keponakan tak. Tetap mahram tak. Tetap mahram tak. Kan begitu. Kalau memang kita pastikan bahwa itu betul-betul anaknya itu saudara tak. Iya, kan anaknya saudara adalah mahramnya kita. Mahramnya kita. Wallahualam, ini masalah yang disebutkan. Walaupun kita dalam hal ini sudah isyaratkan ada khilaf, memang diperselisihkan dalam hal tersebut. Jadi kalau kita mendapatkan pendapat lain, itulah pendapat yang mereka pegang. Wallahualam. Ustaz, izin bertanya. Jika dalam Islam ada yang meninggal dalam kecelakaan, terus dia dikubur
pakai peti, apakah boleh? Karena jenazahnya yang tidak utuh, boleh. Menguburkan pakai peti itu dibolehkan kalau ada hajat. Kalau dibutuhkan memang. Tidak ada masalah. Diperbolehkan. Para ulama kita memfatwakan, untuk ulama kontemporer, memfatwakan hal tersebut. Tapi jika dibutuhkan, jika tidak dibutuhkan, maka kain kafan saja kan tidak boleh kita membeli yang mahal. Karena Nabi SAW katakan, innahu yaslubu sari'an. Itu akan hancur dengan cepat. Berapa hari itu Pak? Di dalam. Karena mayatnya akan membengkak, busuk. Cepat rusak. Artinya kalau kita kubur, tidak boleh kita mahal-mahal. Iya, itu pada dasarnya. Pada dasarnya. Tapi kalau dibutuhkan, jika dibutuhkan untuk menggunakan hal yang memang lebih berharga daripada kain kafannya, boleh lil hajah. Boleh karena ada kebutuhan. Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Temanku ini ya. Ada nih. Alhamdulillah. Saya kira bebas malam ini. Mumpung tidak ada Pak jauh-jauh. Ada pertanyaan tak? Enggak ada ini ya. Dan lala. Iya. Baik. Pertama, ini kan memang dalam Islam itu termasuk mahram adalah anak susuan. Yang disusui oleh seorang ibu 5 kali. Di saat usia memang dia minum susu. Paham dan lala? Di saat usia memang kebutuhannya air susu. Yaitu kata para ulama 2 tahun ke bawah. Tidak bisa nih orang besar. Biar 1 liter kita minum. Biar 10 kali. Tidak bisa. Ini harus anak kecil yang 2 tahun ke bawah. Karena memang masa susuan itu adalah 2 tahun. Di masa itu, Dalala. Kecuali, ini kejadian mungkin yang ditanya oleh Dalala. Jadi dulu Pak, dulu ini. Ada kejadian di awal Islam. Belum turun ayat hijab. Ayat hijab, belum. Hijab itu kan turun di Madinah, bukan di awal Islam. Bukan di awal Islam, syariat hijab. Maka dulu kan para sahabat, sebagaimana Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam, kan membesarkan anak. Nabi membesarkan Zaid. Iya, membesarkan Zaid. Turun ayat hijab. Sahabat juga sudah ada memelihara anak dari kecil. Turun ayat hijab. Dan sementara ini anak sudah lebih dari 2 tahun. Oh, gimana ini? Kita keluarkan karena sudah wajib berhijab darinya nanti, atau gimana? Maka Nabi katakan khusus kejadian itu karena sebelumnya belum tahu hukum. Susui supaya jadi mahram. Minumkan air susu. Waktu itu sudah besar. Nah, ini kalau dipelihara dari kecil dan tidak tahu hukum sebelumnya. Sebelum turun hukum. Dan itu bisa terjadi kalau kita tidak tahu hukum sebelum. Ada anak yang kita angkat, yang kita ambil, kan bukan mahram kalau tidak disusui. Iya, maka kalau dia masih kecil, masih usia kecil, sudah 2 tahun ke atas, ya, boleh dikasih minum air susu. Air susunya kita tentunya, bukan orang lain. Bukan orang lain. Kalau tidak ada, kasih adek. Kan bisa sekarang orang kasih ada air susunya. Ada mie obatnya. Itu kemudahan tentunya. Alhamdulillah. Iya, itu kemudahan. Kalau tidak, maka bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Begitu dan. Di waktu itu dan kejadian khusus. Sebelum turun syariat. Ada setelah itu. Tidak ada mie susui dewasa. Tidak ada. Karena sudah jelas hukum. Alhamdulillah. Saya ada Pak? Siapa temannya Dan Lala? Silakan Pak. Silakan Pak Tom. Yang
Baik. Apa? Apa itu tambahannya? Ah, mantap betul ini. Pertanyaannya sekitar susuan. Iya. Atau istri ya. Jadi ada pertanyaannya Pak Atong. Dia bilang, Pak Atong namanya nih? Atau Pak Doroba dulu ya? Pak Atong ya? Jadi belum bertanya, dolim nggak seorang suami menikah tanpa diketahui oleh istrinya? Tapi istrinya ini terlalu banyak maunya dan selalu marah-marah. Gitu alasan saya. Iya, jadi kita tanya, dolim. Kalau dengan sebab itu kita tidak menunaikan haknya, dolim. Gara-gara itu, kita tidak datangi media. Di sana kita bermalam, kita berhubungan badan. Kita kembali di sini, tidak. Dolim. Datang nanti hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Dolim, Pak. Kalau dengan itu kita tidak menunaikan hak jadinya. Kita bilang, kalau secara syariat sah, kita bilang sah. Kan begitu, Pak. Tapi karena Pak Atong tanyanya dolim, dolim. Karena Nabi SAW bersabda, man kana lahum ro'atan, famalat ila ihdahin, ya'ti yaumal qiyamati wasyikuhul aiman wasyikuhu ma'in. Siapa yang memiliki dua istri, kemudian condong kepada salah satunya saja, maka akan datang di hari kiamat dalam keadaan miring pundaknya. Jadi orang-orang melihat, kenapa itu Pak Atong miring pundaknya? Gitu, Pak. Iya. Jadi condong ke salah satunya, dolim. Jadi makanya hati-hati. Iya, jangan Pak Atong. Iya. Iya. Takut kita ini sama ibu di belakang, Pak. Iya. Ternyata Adam ini. Iya. Tapi bukan tahuan. Iya. Ada yang bertanya. Dolim, Pak. Jelas. Karena pasti kita ada kecondongan ini. Apalagi kita sudah bilang. Suka marah-marah. Koro-koroan ini. Iya, Adam ini indikasi bahwa kita condong kepada yang baru. Itu datang hari kiamat dalam keadaan pundak tak miring. Hati-hati dan lala. Kalau dia buat adil tanpa minta boleh secara agama dan lala, tapi secara hukum negara tidak tercatat. Nanti meninggal dolim tongki karena yang tidak ada suratnya, tidak bisa dia warisi. Gimana cara tak urus semua dan lala? Gini dan lala, kita kasih istri kita, istri kita yang kedua, tidak ada suratnya, rumah. Istri kita pertama itu bisa ambil. Kenapa? Karena yang kita kasih tidak ada catatan kalau dia istri kita. Memang waktu kita hidup sekarang enak ngomong. Tapi saat tak meninggal, ribung itu ibu-ibu kah? Memang tidak bisa dilawan ini orang. Tidak bisa dilawan. Tapi aku tahu iya itu cocok Mikanda. Kita mau itu. Iya. Kalau saya jangan. Ini bahaya dan lala ini. Tidak masalah ini dan lala, kita berbicara hukum saja. Iya. Jadi pada ujung itu tadi dan lala. Jadi pada ujung-ujungnya nanti itu dolim ki. Karena pasti masalah warisan nanti bermasalah. Banyak kasus di kita ini Pak, jangan mikir di Indonesia. Yang saya tahu di Makassar ini, banyak kasus itu dolim terkait dengan warisan. Jadi istri kedua itu kasihan, tidak dapat warisan. Kenapa? Berperkara di pengadilan, tidak bisa menang sedikit pun. Tidak ada catatan kalau dia istrinya. Dolim maki, segera maki sahkan dan lain-lain. Segera maki. Oh ada aman nih. Baik, takdir mentong ini dari lala. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oh, mau tak berguru? Alhamdulillah. Cukup ya? Cukup dan lala. Mohon maaf dan lala. Apa entah, saudara?
Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.